Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di pertemuan kedua di bab 2 ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah teks eksplanasi. Ibu akan mengulas kembali sedikit materi Kamis minggu yang lalu, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau suatu kejadian atau fenomena. Jadi lebih singkatnya itu teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, baik peristiwa alam, budaya, maupun peristiwa sosial. Contoh teks eksplanasi itu biasanya tentang kejadian alam, yaitu gempa bumi, terus letusan gunung berapi, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 5 kriteria ya, dan ada juga kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis teks eksplanasi dengan menggunakan fungsi dan kelengkapan struktur. Ingat, dalam kelengkapan struktur, apabila teks eksplanasi tersebut tidak ada pernyataan umum atau tidak ada penutupnya, berarti itu termasuk ke dalam teks eksplanasi sederhana. Sedangkan apabila teks eksplanasi tersebut utuh, strukturnya itu ada pernyataan umum, ada penjelasan proses, dan ada penutup, itu termasuk atau disebut juga sebagai teks eksplanasi yang utuh. Oke, itu sedikit Ibu mereview supaya kalian tidak lupa tentang materi Kamis minggu lalu. Oke, ke materi hari ini. Yang B, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan secara ringkas struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada penjelasan umum. Penjelasan umum itu berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Nah, penjelasan umum itu biasanya berada di paragraf pertama. Paragraf pertama itu pasti penjelasan umum. Kalau misalnya teks eksplanasinya itu lengkap. Atau bisa juga pembuka atau pendahuluan. Yang kedua, penjelasan proses. Berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Nah, penjelasan proses itu biasanya ada di paragraf kedua. Itu tergantung paragrafnya, teks tersebut paragrafnya ada berapa ya. Paragraf kedua dan seterusnya. Menjelaskan proses bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, penutup, berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Jadi yang ketiga itu, penutup itu biasanya berada di paragraf terakhir. Paling akhir itu pasti
penutup. Kalau balik lagi ya, kalau misalnya teks eksplanasinya itu utuh. Jadi Ibu jelaskan kembali, kalau penjelasan umum itu berada di paragraf pertama, berisi pendahuluan, pengantar tentang apa yang akan dijelaskan. Yang kedua, penjelasan proses. Penjelasan proses itu adanya di paragraf kedua dan selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan yang ketiga, penutup. Penutup itu ada di paragraf terakhir, yang paling akhir, berisi simpulan rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Paham ya? Selanjutnya, kaidah atau kebahasaan teks eksplanasi. Ada 5. Yang pertama, menggunakan kata benda bersifat umum. Kata benda bersifat umum. Contohnya, kata benda itu apa? Kursi, meja, motor, pesawat, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Kata kerja misalnya lari, kerja, terus sapu, menyapu, dan lain-lainnya. Mendorong, yang melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Nah, jadi yang ketiga itu pasti ada jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa sesuatu, misalkan mengapa bisa terjadi letusan gunung berapi dan bagaimana prosesnya. Nah, itu ada jawaban di teks tersebut. Yang keempat, menggunakan fakta. Fakta di sini biasanya didukung dengan data-data atau bisa berupa angka. Misalnya, letusan gunung berapi itu tingginya mencapai 4.200 km atau kilometer kubik. Nah, itu termasuk ke dalam fakta. Yang ada angka-angkanya itu adalah fakta. Yang kelima, menggunakan bentuk kalimat pasif. Ingat, kalau kalimat pasif itu contohnya yang berimbuhan di. Misalnya kata dasarnya itu makan. Kalau kata kerja aktifnya itu memakan. Dian memakan nasi. Sedangkan kalimat pasifnya itu, kalau kalimat pasif itu ditambah imbuhan di. Misalnya, nasi dimakan oleh Dian. Dimakan ya. Atau kalimat pasif itu ditambah imbuhan pe dan lain-lain. Kalian bisa search di Google untuk lebih jelasnya. Silakan kalimat pasif atau bentuk kalimat pasif supaya kalian lebih paham atau lebih mengerti tentang bentuk kalimat pasif. Selanjutnya selesai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada, komen di kolom komentar. Dan jangan lupa pula sertakan nama dan kelas kalian. Serta kalian itu harus juga wajib mengisi absen di web kalian masing-masing, karena itu akan mempengaruhi absensi kalian. Jadi jangan hanya di YouTube saja kalian absen, tapi di web tidak, tapi harus dua-duanya ya. Oke, untuk tugasnya silakan kalian cari satu buah teks eksplanasi, kemudian kalian analisis
struktur, dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.